Shalom. Minggu lalu saya berkhotbah tentang Daud ya, Mazmur pasal 57. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Elijah Caves. Kelihatannya kok seri goa, ya dapatnya begitu ya. Kemarin di Goa Adulam, di Goa Engedi, ini di Goa ketika Elia di Goa. Elia ini salah satu nabi yang wow. Dia nabi yang bikin mujizat itu spektakuler. Fenomenal, tidak cuma nubuatan tapi benar-benar ada dampak, ada yang langsung dinyatain seolah-olah kayak magician begitu. Tapi dia beyond, namanya Mbak Tuhan itu pasti lebih daripada seorang magician. Tapi mungkin kita lebih mudah term magician, lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Tetapi Elia ini lebih daripada itu, dia nabi yang jago banget. Dia bikin mujizat itu, bahkan meninggalnya dia pun dia tidak meninggal di kubur, dia meninggalnya naik kereta kuda berapi. Saya sering kali salah sebut, kereta api berkuda, kan repot ya. Kereta kuda berapi, dia pergi gitu dijemput sama Tuhan. Hebat banget nih orang. Dia bisa diteleport gitu sama Tuhan, mujizatnya aneh-aneh deh. Nah, di pasal yang ke-9 ini, di pasal yang ke-19, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-9, ini sebuah scene di mana skenario di mana Elia itu lagi ada di dalam goa. Kenapa dia ada di dalam goa? Cerita sebelumnya Elia itu lagi bikin taruhan sama Nabi Baal. Ngeri nih orang taruhannya. Kalau orang taruhannya itu duit, rumah, materi, dia taruhannya apa? Nyawa. Dia bikin tantangan gitu, dibikin challenge hashtag begitu. Challenge-nya adalah datengin api, bikin korban bakaran. Nggak boleh ada api. Suruh panggil Tuhannya. Dikasih dulu kesempatan pertama, privilege. Dikasih ke Nabi Baal yang jumlahnya 400 orang itu, sekian ratus orang itu. Dia panggil dewanya untuk datengin api. Padahal saat itu musim kemarau, musim kering dan sebagainya. Nggak boleh bawa api, dia cuma kasih korban, sudah ada rule-nya, sudah ada peraturannya. Ketika Nabi Baal itu nyanyi-nyanyi begitu manggil dewanya, diketawain sama Elia, panggil mungkin dewamu lagi tidur, coba panggil lebih kencang lagi, panggil lebih kencang lagi sampai menore-nore sampai ditato, bukan digores-gores darahnya untuk manggil dewanya supaya dengar, dewanya enggak dengar. Giliran, sudah ya gitu loh. Sudah ya, dia datang begitu. Oke, sekarang giliran saya. Itu musim kemarau, suruh bikin parit. Tuangin air. Singkat cerita, api dari surga itu menyambar korban bakaran itu. Dan taruhannya adalah nyawa. Nyawanya sekian ratus Nabi Baal itu dibunuh. Bukan Elia yang bunuh, tapi Elia suruh sudah ada algojonya, dibunuh semuanya mati. Seandainya apinya tidak datang, remis begitu ya, tidak ada yang mati. Draw, remis diulang lagi. Pertarungan, enggak, Elia, coba bayangin kalau kita jadi Elia tuh. Nabi sana, mungkin kita sudah punya pemahaman akan Tuhan. Oh, gak bisa lah dia bikinin mujizat orang Yesus adalah Tuhan kok. Kita mungkin bisa pede begitu ya ketika belum giliran kita, giliran Nabi Baal. Gak bisa, coba waktu giliran kita. Datengin api, dateng gak ya apinya ya? Coba kita suruh doain orang sakit aja. Kita sembuh gak ya? Sembuh. Oh setannya yang keluar atau saya yang keluar ya? Kadang kita mikir gitu loh. Kita harus stop. Kita harus berhenti berpikir seperti itu. Kita harus teladani Elia. Elia datang dengan nama Tuhan. Didatengin api itu. Boom. Kalah Sasuke. Kalah Avatar. Penguasa segala elemen. Didatengin api sama Elia. Ini hebat. Ini bukan orang kaleng-kaleng nih. Ini Nabi ini jago banget. Dia benar-benar hari itu imannya naik. Siapa berani lawan utusan Allah. Dia itu nabi yang lawannya itu lawan negara yang sudah membelot dari arah Tuhan. Dikencengin balik, dilurusin kembali jalannya sama Elia. Satu orang. Dia tidak pakai tim CG loh. Dia jalan Lone Ranger ini. Ini orang pejuang sendirian. Dia datang begitu. Tiba-tiba setelah penguasa setempat, Isabel tahu bahwa Nabi Baalnya dibunuh. Isabel ngancam Elia bilang begini. Kalau sampai kamu gak mati, jangan panggil namaku Isabel. Kurang lebih. Ketakutan Elia. Bayangin ya. Orang yang supranatural begitu. Yang dekat sama Tuhan. Dia bisa takut. Dia sembunyi. Akhirnya dia lari ke
Gunung Horeb ini, di goa. Kita baca ayat ke-9 ini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ayat yang 10 jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia masuk dalam goa untuk apa? Dia bersembunyi dari kejaran Isabel. Ketika dia masuk di dalam goa itu, hatinya campur aduk. Dia sudah tidak bisa lagi jernih hati matanya. Hatinya sudah kalut. Dia mikir, mati aku. Aku dibunuh. Aku dibunuh. Berbeda ya sama minggu lalu. Minggu lalu sama-sama goanya. Apakah salah tentang goa ini? Kok Tuhan ngomongin goa? Goanya nggak salah. Goa itu bisa jadi tempat perlindungan. Tetapi apa yang kita perbuat di dalam goa itu bisa bikin salah. Daud sama Tuhan tidak dimarahi di dalam goa. Elia di dalam goa. Dan Daud juga tidak komplain sama Tuhan. Ketika Elia ini di dalam goa. Yang pasal 19 ini. Dia komplain sama Tuhan. Aku ini kerja giat loh. Cuma aku seorang diri. Hari ini. Yang masih hidup. Dengan kata lain dia tuh seolah ngasih tahu Tuhan. Mana yang lain? Mati semua yang lain mungkin. Gitu loh. Tuhan ditantangin sama dia. Kenapa? Karena dia ngerasa sudah berjeri lelah. Dia sudah berlelah, sudah capek, sudah mengerjakan segala sesuatu demi Tuhan. Kok tiba-tiba kok aku dapatnya ini? Kok aku mau dibunuh? Aku salah apa? Kenapa kok aku dibunuh? Padahal aku mau bela namamu loh Tuhan. Padahal aku hidup lurus sesuai kehendakmu. Aku gak jatuh dalam dosa. Aku gak menyimpang, menyerong ke kanan dan ke kiri. Tapi kenapa aku diancam nyawa? Kita lihat hari ini. Tokoh Alkitab hebat, nabi hebat ini. Ketika yang dipertaruhkan nyawanya. Dia ketakutan. Aneh ya. Padahal sebelumnya dia juga mempertaruhkan nyawanya loh. Dia tidak takut. Dia ngelawan ratusan orang, dia tidak takut. Dia cuma lawan satu Isabel. Wanita itu, dia takut. Ini menunjukkan apa ya? Ke-9 sampai ke-10 yang dapat kita pahami. Tarik poin dari ayat ini. Bahwa setiap orang kalau tidak jaga hati pasti bisa capek. Lelah. Wajar gak lelah? Wajar. Masuk dalam goa tempat perlindungan. Wajar gak? Wajar. Mungkin kita punya goa-goa kita sendiri. Ketika kita seseorang dilukai gitu. Pasti dia akan bersembunyi kan. Aku gak mau ketemu siapa-siapa dulu. Itu goanya. Atau dia habis kehilangan seseorang. Ngalami musibah. Jangan diusik. Itu goa. Dia berlindung gitu. Tapi kalau dia berlama-lama di dalam goa itu. Dan responnya salah. Yang terjadi dia semakin capek. Semakin kering. Akhirnya apa? Yang disalahkan bukan cuma kondisi. Ini kelihatannya lain kondisi kan. Elia tuh nyalainnya langsung 2 loh. Combo. Dia salahin kondisi. Semua orang mati. Yang berikutnya dia seolah-olah tuding Tuhan. Tapi tudingnya bukan begini. Dia masih sungkan. Tudingnya begini. Aku ini berlelah-lelah. Demi namamu. Allah semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Gitu loh. Caranya tuh nunjuknya sopan ya. Tapi tetap dia tuh gak sopan. Dia komplain sama dia. Tunjuk. Kenapa ini? Kenapa aku begini. Berapa banyak kita komplain. Salah mengerti sama Tuhan. Curiga sama Tuhan. Ayat ke-11 kita baca. Lalu firman-Nya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Sama Tuhan langsung diajak. Kalau bahasa Surabaya itu jen-ijen gitu ya. 1 lawan 1 atau 1 on 1 begitu. Oke? Kamu berdiri di sana. Langsung ayat berikutnya. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Bayangin ya, saat itu ini bukan kiasan. Ini beneran artinya literally, harafianya adalah beneran terjadi fenomena alam, gempa bumi. Tetapi Elia kayak cuma lihat gitu aja, bener-bener terjadi. Dar gitu loh. Gunungnya pecah, tapi Elia tidak ketakutan. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Karena Tuhan yang mempertontonkan dirinya. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-12. Dan sesudah
Oke, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ada angin, ada gempa ayat ke-12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa. Stop dulu. Jadi ada 4 fenomena alam. Yang pertama angin besar yang memecahkan dan membelah bukit-bukit, lalu gempa dan api. Tuhan tidak ada di sana. Lalu setelah angin sepoi-sepoi basah itu datang, baru Tuhan itu muncul. Poin apa yang kita bisa pelajari dari ayat 11 sampai yang ke-12 ini? Seringkali ketika kita di dalam, Tuhan itu kayak ngasih sebuah petunjuk begitu. Dia kasih clue. Firman Tuhan itu tidak hanya berlaku cuma di area umur tertentu. Sampai seumur hidup kita, kebenaran tetaplah sama. Mutlak dan bisa dipakai dimanapun. Sampai usia kapanpun, season hidup kita apapun, jawabannya sama. Kalau ada iklan, apapun makanannya, minumannya, begitu ya. Apapun persoalan hidup kita, firman Allah ini sangat relevan. Ini bayangin ya, firman ini untuk seorang nabi kalibernya yang negara begitu. Yang dia berumurnya sudah cukup tua. Bisa relevan untuk kita yang masih muda begini. Mau dibawa ke senior pun sampai lansia tetap relevan. Namanya firman Allah. Ini buku yang tak lekang oleh zaman. Mau dibawa sampai ke Eagle Kids pun prinsip ini tetap sama. Prinsip apa, nilai apa yang bisa kita pelajari dari fenomena alam ini? Terkadang kalau seseorang lagi, kalau dia butuh jawaban Tuhan, dia minta jawaban Tuhan yang sangat spesifik dan begitu nyata. Dia kepingin Tuhan ngomong audible, yang jelas dong Tuhan, yang jelas. Tapi Tuhan ngomong, aku cuma ngomong lewat angin sepoi-sepoi basah. Bukan berarti aku tidak ada di sana. Terkadang aku tidak ngomong di sana, seringkali aku ngomongnya lewat angin sepoi-sepoi basah. Apa sih maksudnya? Angin sepoi-sepoi basah itu bisa jadi hati nurani, firman Allah, khotbah, celetukan, teguran, nasihat. Itu angin sepoi-sepoi basah. Kita enggak, kalau kita sudah budek, kita kepingin jawaban Tuhan, kita maksa. Anggaplah kita ini pacaran sama orang tidak seiman. Kita yakin tak Tuhan gak kepingin aku sama dia? Ngomong dong Tuhan, jelas-jelas firman sudah tertulis, jelas-jelas keluarga tidak menyetujui dia. Tapi baik loh, kalau gak ngomong dong, langsung Tuhan hadir di depanku. Kalau benar Tuhan itu ada, nyata, ngomong Tuhan. Atau kita mau bikin dosa, kita sudah buka situs film, sudah ada orang, sudah benar-benar cuma kita dan layar. Pas kita buka begini, tiba-tiba lampunya jebret, jeglek gitu. Mungkin Tuhan yang bikin begitu. Dan lebih tepatnya iya. Terus kita, ini tegangannya gak tepat, kita nyalakan lagi. Ulang lagi. Atau kita lagi pacaran. Tiba-tiba pas kita mau aneh-aneh gitu ada kecoa di sana. Terus kita singkirkan kecoanya. Terus kita lanjut. Itu Tuhan mungkin. Kadang kita tuh, apakah Tuhan tidak memperdengarkan suaranya? Atau kita sesungguhnya yang kepingin mengkotakkan Tuhan, berbicara seturut yang aku mau. Tuhan cuma ngomong lewat angin sepoi-sepoi basah. Kalau Tuhan sudah ngomong angin sepoi-sepoi basah, maka dengarkanlah itu. Jangan pura-pura enggak dengar. Lalu ayat yang ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini tipikal orang yang keras kepala. Dia tidak cukup peka. Kalau kita baca begini ya, saya waktu baca ini, apakah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ini salah cetak? Kenapa? Ini sudah ditulis di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-9 dan 10. Kok dimunculkan lagi di ayat yang ke-13 dan 14. Ketika saya renungkan, saya baru sadar satu ini. Berhati-hatilah kalau Tuhan memberikan sebuah pertanyaan atas diri kita. Berhati-hatilah.
Mikir dulu. Tuhan kasih 2 telinga 1 mulut supaya kita tuh ndak asbun. Kita dengar dulu, koreksi dalam hati, pikiran kita, baru kita ngomong. Elia ini merasa dirinya benar. Dia ditanya pertanyaan yang sama loh. Masa dia ndak curiga? Tuhan itu kayak seorang polisi yang menanyai penjahat begitu loh. Tapi Tuhan bukan polisi, bukan, saya analogikan aja. Jangan bersilat lidah, jangan bohong. Dia tahu, dia menyelami kedalaman hati kita. Yang kita bahkan tidak tahu pun Tuhan tahu. Elia dijawab pertanyaannya yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Coba ya, kalau memang betul Elia ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ngapain dia di goa? Halo? Ngapain dia di goa? Justru karena dia capek, dia lari di goa, dia overwhelmed, dia keteteran dengan terpaan di hidupnya. Akhirnya dia cuma di goa. Ketika di goa, akhirnya Elia lelah. Elia capek. Goa itu memang saat itu nyaman. Tidak ada lagi, goa menjadi tempat perlindungan. Dia tidak lagi dikejar-kejar Isabel. Dia tidak perlu lagi pergi ke sana ke sini untuk menghindari kelaparan dan sebagainya. Dia bersembunyi di goa saja. Ransum cukup, apa semua cukup. Dia tidak kehujanan, asalkan cukup aja. Hidup biasa saja, tidak apa-apa. Akhirnya dia lihat dirinya dia. Ketika dia berlama-lama di goa, dia lihat semua orang sudah pada mati. Nabi-nabi dibunuh, cuma tinggal aku aja. Orang yang di dalam goa selalu kuper. Dia ketinggalan update-nya. Karena dia gak ada gadget dari itu. Dia lupa, teman-temannya instastoryan, aku masih hidup, aku sehat-sehat saja. Dia lupa, dia pikir mati. Cuma dia sendirian yang hidup. Coba curiga dong. Kalau Tuhan tanya itu, yakin gak jawaban kita itu benar di hadapan Allah? Ketika Tuhan tanya sama Kain, Kain di mana adikmu? Kain jawabnya apa? Memang aku penjaga adikku apa? Lah, jawabannya Tuhan apa? Darah adikmu sudah berteriak loh. Tuhan itu kalau jawab itu selalu kelihatannya gak nyambung. Tapi langsung boom. Nusuk begini. Berarti Tuhan tahu. Tuhan tanya lagi sama Adam dan Hawa kan. Adam, di mana Adam? Masa Tuhan gak tahu Adam di mana? Adam, aku sembunyi. Malu aku. Siapa yang berkata dirimu telanjang? Jawabannya Tuhan begitu. Tuhan tanya sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ya orang yang Tuhan tanya pertanyaan yang sama berkali-kali itu seringkali orang keras kepala tuh. Jawab dulu baru mikir. Orang kayak gitu dipakai Tuhan. Bayangin ya, orang yang keras kepala yang membenarkan dirinya aja bisa dipakai Tuhan. Apalagi orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Katakan amin. Apalagi orang yang, iya Tuhan, berbicaralah, hamba mendengar. Kayak Samuel, ya Bapa, hamba mendengar. Orang yang keras kepala itu kepingin pakai kok. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli atas setiap orang. Mau orangnya keras kepala model apapun tuh tetap sayang Tuhan, kepingin pakai dia. Tuhan mau berkati dia. Petrus tanya 3 kali. Dijawab sama terus, akhirnya hancur hatinya Petrus. Nangis dia. Sama, Elia juga. So, berhati-hatilah. Kalau Tuhan tanya begini, do you love me? 1 kali, saya itu dari awal muda. Ya saya sampai sekarang masih muda, tapi waktu dulu lagi, ditarik ke belakang lagi. Masih muda belia, masih SMA begitu ya. Wah saya itu tergila-gila dengan yang namanya cerita tokoh Alkitab. Dan tokoh Kristen, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman kayak Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth. Terus kayak pendeta kita, Pastor Philip. Saya seneng banget, kepingin dipakai Tuhan kayak gitu. Kepingin, cuma kepingin aja. Sampai satu ketika, atau mau Tuhan, I love you Jesus. I love you. Kalau masuk hadirat Tuhan, saya cuma ngomong Tuhan, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Begitu aja itu. Supaya bahasa roh nyembah Tuhan begitu. Sampai satu ketika Tuhan suruh saya menyampaikan suaranya ke orang yang tidak saya kenal. Saya cuma tahu aja. Terus saya bilang, kalau benar gimana? Kalau salah gimana? Iya kalau benar. Saya dredek gitu, luar maju, harus tak deketin begitu. Saya ketakutan, saya mundur lagi, gak jadi dah. Saya sebagai, mungkin ini cuma suara hati dah, emosi sesaat. Terus Roh Kudus tanya begini, do you love me? Waduh, saya tidak bisa jawab. Nangis saya. Kayak saya ingat saya gak taat. Sejak saat itu saya cuma ngomong ini,
Aku akan berkata I love you ketika aku mau taat. Supaya apa? Supaya love di mulut saya itu ada bobotnya di hati dan telinga Tuhan. Inilah prinsip Tuhan ajarin saya. Bagaimana saya pacaran dan menikah. Saya pacaran cuma dengan satu wanita. Dan saya tidak boleh ngomong I love you. Enggak. Satu. Kalau saya beneran cinta sama dia, saya rela serahkan nyawanya, maka aku harus berkata I love you. Banyak orang ngomong, semua orang gampang. Ngomong love itu gampang. Mempraktekkan love itu susah. Saya dapat bobotnya love itu ketika Tuhan tanya, do you love me? Padahal saya tidak taat. Iya. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Wow. Ayat yang ke-15. Lihat ya. Sebuah pola. Tuhan kalau tanya, dijawabnya begini. Lihat feedbacknya Tuhan apa. Jawaban Tuhan setelah itu apa. Tuhan yang tanya, kamu ngapain di sini di gua? Elia jawabkan, aku bekerja segiat-giatnya. Harusnya Tuhan ngomong berikutnya, oh begitu ya. Terus ngapain kok lambat-lambat di sini? Kan begitu. Terus ngapain kamu enggak keluar? Kan begitu. Terus Tuhan akan tanya pertanyaan yang seolah-olah konteks begitu loh. Ada kontekstualnya. Lihat di ayat yang ke-15. Setelah Elia menjawab, aku ini capek gitu loh intinya. Semua orang mati, coba tinggal aku sendirian. Ayat ke-15 kita baca, perhatikan sama-sama. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu. Aneh ya. Elia itu lagi kecapean loh. Dia capek, dia stres, makanya dia salahkan Tuhan, dia salahkan keadaan. Sama Tuhan gak digini, kasihan ya. Iya ya kamu sudah bergiat, berlelah-lelah untuk aku ya, bekerja segiat-giat. Good job Elia, kamu dapat istirahat 1 bulan. Tuhan gak bilang gitu loh. Dan Tuhan gak bilang gini, kemarilah kepadaku yang berbeban berat letih lesu. Tuhan memperlakukan setiap orang kasusnya itu kasus demi kasusnya berbeda. Perlakuannya berbeda. Saya punya 2 anak. Saya tegur anak saya yang pertama dengan yang kedua. Caranya berbeda. Tidak bisa sama. Dia adalah Allah yang hebat. Dia tuh bisa ngomong tepat di hati kita. Kita tuh bisa salah ya. Kita tuh salah ya. Tapi bisa-bisanya kita marahi orang yang tegur kita. Padahal kita tuh salah. Tapi kalau sama Tuhan hati-hati. Men, hati-hati men. Dia tidak bisa kau salahkan. Yang Tuhan lakukan apa? Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Garis bawahi kata-kata, pergilah kembali ke jalanmu. Ini poin saya yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari goa yang memenjarakan kita. Supaya kita enggak lelah. Supaya kita enggak capek. Ada orang, aku ngelayani Tuhan capek. Aku kekristenan aku capek. Hidupku capek karena didera berbagai macam hal. Entah di PHK kayak, entah karena kuliahnya jelek, patah hati, pelayan di miskomunikasi, disalahpahami, difitnah, dikhianati, dia apapun deh. Kita bisa capek nggak? Bisa. Kita bisa terluka nggak? Bisa. Tapi kita bisa sembuh nggak? Bisa. Kita bisa terpot? Bisa. Caranya gimana? Catat yang pertama. Back to your calling. Ingat panggilanmu. Kita, gila kembali ke jalanmu. Back to your calling. Ingat ya. Apa calling kita? Apa panggilan Anda dan saya? Kalau Anda misalnya, saya kasih contoh. Kalau Anda seorang atlet, hanya gara-gara COVID semua pertandingan ditiadakan. Lalu Anda tidak pernah exercise lagi. Karena apa? Enggak ada pertandingan, ngapain exercise? Maka yang terjadi apa? Anda akan overweight. Tubuh Anda akan semakin lambat. Dan ketika pada pertandingan dimulai, terlambat Anda akan selalu jadi pemain cadangan. Sampai tubuh Anda fit lagi. Tapi kalau Anda ingat, Anda seorang atlet, Anda akan terus latihan, exercise. Mau ada pertandingan, terus exercise. Itu yang namanya back to your calling. Calling Anda apa? Calling kita adalah, Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Ketika musim kayak begini, sangat jarang yang namanya ministry pelayanan, bukan? Apakah Anda tetap menjaga hidup tetap dengan benar? Ingat panggilan Anda. Dulu awal-awal waktu bulan Maret, yang dicari oleh banyak orang dan negara apa? Pahlawan rebahan kan? Saya termasuk bilangan itu, pahlawan rebahan gitu. Ketika tidak perlu ngapa-ngapain.
Terus tiba-tiba saya, memang aku hari ini gak bisa pelayanan. Gak ada apa-apa, gak ketemu dengan jemaat. Terus aku harus ngapain ya? Terus aku harus ngapain? Saya ingat panggilan saya hamba Tuhan. Saya gak boleh cuma rebahan begini aja. Ya, saya juga papa, saya harus jadi teladan. Bayangin kalau saya rebahan terus. Akhirnya perut saya ke depan, ke samping. Terus anak saya gini, enak ya jadi papa ya, gak ada kerjaan. Saya gede mau jadi kayak papa, gak ada kerjaan. Mateng saya, anak saya akan rebahan terus. Saya harus bangun pagi, harus rajin. Harus belajar, cari-cari. Gimana caranya, sibukkan diri, masak. Wah masak lagi, promosi lagi. Padahal saya newbie banget. Tapi saya latih diri saya. Kalau kita ingat panggilan kita apa, kita pasti tahu nilai kita seberapa dan apa yang kita lakukan. Ingatlah bahwa kita ini hamba Tuhan. Anda adalah hamba Tuhan yang menjadi mahasiswa. Jangan dibalik-balik. Aku mahasiswa, aku bukan hamba Tuhan. Akhirnya apa? Ketika skripsi Tuhannya ditinggal. Saat teduhnya ditinggal. Kalau Anda bilang, aku seorang pendeta, aku seorang CGL. Ketika ada pelayanan, Anda akan baca Alkitab. Anda akan saat teduh. Tapi ketika tidak ada apa-apa, lost semuanya. Kalau dikendorkan ikat pinggangnya. Jangan dibalik-balik. Kalau aku seorang pelajar, bukan baru yang dan juga hamba Tuhan. Kebalik, kalau begitu, ketika Anda waktu ujian, les, akhirnya Anda akan pakai alasan itu semua. Sorry, saya tidak bisa terlalu aktif. Ingatlah, kita adalah hamba Tuhan yang menjadi mahasiswa. Kita adalah hamba Tuhan yang menjadi profesional. Saya adalah hamba Tuhan yang berprofesi sebagai pendeta. Kalau kita punya pemahaman yang jelas ini, percayalah satu hal ini. Hidup kita pasti akan takut akan Allah. Namanya hamba. Kalau kita punya bos di kantor, belum datang, terus kita datang duluan, kosong, gak ada orang siapa-siapa. Akhirnya kita ngapain? Kalau yang rajin ya kerjakan. Kalau misalnya males, Anda akan santai-santai, ngopi, buka Instagram, lihat status WA, dan semuanya begitu. Tiba-tiba bosmu datang, duk. Oh, kita cepet-cepet. Paham maksud saya? Kalau kita ini tahu kita hamba Tuhan, kita punya Tuhan. Dia selalu melihat kita. Maka kita akan hidup berpadanan dengan perintahnya. Katakan amin. Alkitab menulis ada hamba-hamba yang ketika dipercayai sama tuannya talenta, tuannya pergi. Yang dua rajin, yang satu malas. Hambanya datang, tuannya pulang balik. Ketangkep basah hambanya malas. Pergi sana. Ke tempat yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Ingat kita ini hamba Tuhan. Kalau Anda hidup benar karena apa? Bukan karena Anda pemimpin. Halo. Kalau Anda hidup Anda benar, bukan karena Anda pelayan Tuhan. Bukan karena Anda army of God. Bukan karena Anda gereja Mawar Sharon. Bukan. Kalau Anda hidup benar karena Anda hamba Tuhan. Karena Yesus telah mati buat Anda dan saya. Dengan keberadaan begini, prinsip ini, maka kita tahu. Hidup kita bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan keadaan di sekeliling kita. Tapi berdasarkan apa katamu ya Tuhan. Terjadilah seturut kehendakmu. Be it unto me according to your words. Itu. Amin. Dan yang berikutnya ayat 15b. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Pertama adalah Hazael, urapi Hazael. Yang kedua adalah Yehu cucu Nimsi. Tuhan kasih perintah sama Elia. Demikian pula hidup Anda dan saya. Kita itu dikasih perintah sama Tuhan. Setiap kita tuh punya salib sendiri-sendiri yang harus kita pikul. Jangan pikul salib yang gak perlu kita pikul. Jangan selesaikan misi yang gak perlu kita selesaikan. Elia gak perlu selesaikan bunuh Isabel. No need. Karena Tuhan gak suruh. Elia kepinginnya membunuh Isabel. Ya apa caranya supaya Isabel mati, aku lolos. Tuhan ingatkan lagi visinya. Visinya adalah urapi Hazael, urapi Yehu cucu Nimsi. Poin saya yang kedua, remember your vision. Know your vision. Yang pertama, back to your calling. Yang kedua adalah know your vision. Ketahuilah visimu.
Gak semua hal perlu kita capai. Kalau Tuhan cuma suruh Anda gulung-gulung kabel, jangan jadi pengkhotbah. Tapi kalau Tuhan panggil Anda jadi pengkhotbah, jangan gulung-gulung kabel. Semuanya itu mulia di hadapan Allah. Tapi kalau tepat dan sesuai dengan kehendaknya. Jangan salah kaprah. Semua yang baik kita jadi orang yang oportunis begitu loh. Ada peluang, ada peluang, ada peluang. Hamba Tuhan tidak boleh lihat peluang. Tidak boleh jadi orang yang oportunis. Kita harus bertanya, Tuhan perlu nggak aku lakukan? Lihat-lihat dulu, kalau peluangnya adalah keselamatan, jiwa-jiwa semuanya sikat. Hajar. Tapi kalau peluangnya lain, Gang Doan, jangan disikat. Jangan diambil, karena itu Tuhan tidak suruh. Contohnya siapa? Gehazi. Elisa bikin mujizat. Muridnya Elia. Bikin mujizat, Panglima Naaman sembuh. Terus mau dikasih duit, dikasih upah, ditolak sama Elisa. Gehazi oportunis, greedy banget, dia serakah, kepingin kaya. Tuanku ditolak, itu hak lu, itu harus diambil lu. Nggak boleh, nggak diambil, oportunis. Akhirnya apa? Kusta. Jangan oportunis. Tuhan itu pasti punya pesan buat kita secara spesifik. Aku untuk ini. Untuk siapa? Paling tidak untuk siapa? Anda harus tahu, keluarga Anda. Visi Anda. Know your vision. Lihat ya, Tuhan tidak pernah tulis begini loh. Elia nanti kamu akan menikah sama ini sama ini. Loh Elia gak nikah kok. Tuhan gak kasih pesan buat Elia. Visi itu selalu ujungnya orang lain. Bukan kita. Halo. Loh kok begitu? Memang begitu. Yesus datang untuk siapa? Untuk kita orang yang berdosa. Kalau kepingin untuk diri sendiri ya cari Tuhan yang bukan Yesus dah. Tapi kalau Tuhan Anda Yesus, pasti Anda hidup untuk Yesus dan untuk orang lain. Visi selalu kaitannya untuk orang lain, bukan kita. Jadi kayak salah enggak? Enggak salah. Tapi lihat motivasi hati Anda apa. Pingin kerjaan banyak, kepingin expand ini, salah enggak? Enggak salah. Cek motivasinya apa. Motivasinya untuk visi Allah atau untuk diri sendiri. Saya jelaskan sedikit lebih lama di poin yang kedua ini, know your vision. Visi selalu kaitannya sama orang lain. Kalau Anda tidak tahu visi hidup Anda apa, gampang sekali di gereja Moro sangat jelas. Tuhan kalau kasih visi, kasihnya ke orang langsung diadopsi. Bisa jadi visi kita bersama. Beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbahkan tentang bagaimana Yosua mengadopsi visinya Musa. Itu ternyata itu visi Tuhan buat Yosua juga. Demikian pula ini. 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Itulah visi. Diperkecil. Dijadiin 2030 300 gereja lokal, itu visi. Adopsi jadi jumlah lebih kecil lagi. Kalian kita mau ambil berapa murid. Kita mau menangkan berapa orang. Jadikan itu visi kita. Siapa itu? Tuhan tidak suruh Anda menangkan Jokowi misalnya begitu, presiden kita. Atau beritakan Injil ke sini. Ke Kim Jong-un misal begitu. Presiden Korea Utara dan semua. Enggak perlu. Siapa? Keluarga Anda. Jadi berkat buat keluarga Anda. Jadi berkat buat sekalian. Nyatakan Tuhan atas hidup mereka. Hadirkan Tuhan. Kalau mereka lihat kalian, lihat kita. Mereka rasa damai ya. Tenang ya. Ngobrol sama kita enak ya. Orang panas jadi dingin. Orang pahit jadi manis gitu loh. Orang lemah jadi kuat. Jangan dibalik-balik. Atau malah ditambah-tambahin. Panas tambah kebakaran. Gawat kalian. Kompor itu. Jangan sampai. No vision. Ingat. Adopsilah 1000 gereja lokal satu murid. 2030 300 gereja lokal. Adopsi itu. Ini bukan panggilan buat pemimpin. Ini panggilan buat kita. Ini tips yang Tuhan kasih buat kita. Supaya apa? Supaya kita nggak lelah. Kalau kita di dalam goa yang terjadi kayak Elia. Capek lama-lama. Di dalam goa yang dilihat siapa? Pertama yang dilihat tembok-tembok sekeliling ini. Lama-lama yang dilihat apa? Dirinya sendiri. Me and myself. Akhirnya apa? Kapan aku nikah? Kapan aku kaya? Masa gini-gini terus? Akhirnya begitu. Tapi kalau Anda visinya Tuhan. Untuk pekerjaan Allah. Memuliakan Allah. Kalau Anda kuliah. Anda akan kuliah getol sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya nilai Anda jadi batu sandungan. Akhirnya apa? Anda jadi mahasiswa cum laude. Anda cum laude, Anda dapat kerjaan bagus. Tujuannya apa? Supaya Anda jadi batu sandungan buat orang lain. Akhirnya apa? Salary Anda tinggi. Dan akhirnya Anda dapat berkat, promosi. Anda bisa jadi owner. Anda diberkati Tuhan, Anda bisa kaya raya. Tetap bisa gak kaya raya di dalam Tuhan? Bisa. Tapi tujuannya satu, bukan mengejar uangnya. Makanya kan, di dunia ini ada 2 Tuhan. Yang pertama Tuhan, yang kedua Mammon.
Kita hamba yang mana? Jangan dibalik-balik loh. Saya sedang tidak ngomong teologi bahwa ikut Tuhan pasti diberkati. Bukan loh. Saya tidak ngomong teologi kemakmuran. Saya sedang ngomong, kalau kita mengejar visi Allah, pasti kita akan melatih diri kita sedemikian rupa, kalau kerja pasti excellent. Tujuannya apa? Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak. Cuma itu goalnya. Kenapa expand bisnis? Kenapa perbanyak usaha? Tujuannya satu. Agar pekerjaan Allah semakin dinyatakan atas muka bumi ini. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Kecipratan berkat. Itu mah bonus. Katakan bonus. Yang dikejar jangan bonusnya. Main salary-nya dong. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Cuma tambah-tambahan. Pernahkah pajak lebih besar daripada penghasilan resminya? Pendapatan resminya, netonya? Enggak pernah. Jangan dijawab, loh kalau di Amerika tipsnya lebih besar. Lain, Amerika memang negara tips. Kita Indonesia, saya ngomong kontekstual aja. Mainnya pasti lebih gede. Lain kalau Anda, loh saya broker rumah, perhitungannya sudah nggak masuk ini matematikanya. Bonusnya lebih gede daripada main salary-nya. Keliru, maksud saya bukan begitu. Mainnya, menu utamanya selalu lebih besar daripada kondimennya, daripada pelengkapnya. Semua itu ditambahkan. Tuhan sudah ngomong dengan jelas. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu namanya cari visi Allah. Know your vision. Sungguhkah yang kita kerjakan hari ini adalah visi Allah? Kalau iya kerjakan lebih giat. Tapi kalau tidak putar balik. Tanya Tuhan apa kehendak-Mu? Gampang. Orang-orang sekelilingmu. Menangkan mereka. Tidak cuma dimenangkan saja. Macam-macam. Visi itu tidak cuma penginjilan. Macam-macam. Tapi ujungnya satu. Selalu memberitakan Injil. Selalu ujungnya di sana. Goal akhirnya. Tapi step demi stepnya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kasih Tuhan visi. Kamu ya excellent di pekerjaan ini ya. Tujuannya untuk satu. Memuliakan Allah. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Bukan untuk menambah supaya kita kelihatan jadi lebih hebat. Pakai baju yang branded dan semuanya. Enggak perlu. Know your vision. Supaya apa? Supaya Anda tidak masuk dalam perlombaan yang salah. Kan gawat. Kalau seorang pesepak bola disuruh masuk kolam renang, suruh tanding sama Ian Thorpe, kan gawat. Sama Michael Phelps, kan gawat. Jangan masuk ke perlombaan yang tidak Tuhan suruh masuk ke sana. Amin. Dan yang ketiga terakhir, ayat 16b. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Catat baik-baik. Yang ketiga, regenerasi. Tuhan ngomong sama Elia. Bukan dalam keadaan Elia mau mati. Tuhan ngomong kepada Elia dalam keadaan dia masih hidup. Nilai ini harus Mawar Sharon punyai. Harus Army of God punyai. Kita regenerasi bukan karena kita tua. Kita regenerasi bukan karena kita tidak berdaya. Kita regenerasi karena ini visi Allah. Supaya kita gak capek. Demi tujuannya baik lagi. Tuhan selalu kalau kasih task, kasih tugas selalu untuk kita. Kebaikan kita, bukan kebaikannya. Dia tidak perlu ditambahkan apa-apa, dirinya sudah baik. Kalau dia kasih kita poin regenerasi ini, berarti untuk kita. Hah, aku ini baru dengar khotbah YouTube hari ini. Iya, ingatlah. Tuhan ngomong apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau menjadikan semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa jemaatku. Bukan loh ya. Jadikan semua bangsa muridku. Murid itu levelnya di atas jemaat. Murid itu belain Yesus. Yesus punya berapa murid? 12 murid. Yesus punya berapa pengikut? Ribuan pengikut. 5.000 pengikut. Pergi, boom. 12. Yang dihitung sama Tuhan berapa? 12-nya. Jadikan semua bangsa murid. Itulah murid. Kalau kita hari ini masih nobody, baru pertama kali, baru bertumbuhlah. Tapi lihat, tetap ini bisa kita pakai. Ini bukan panggilan, ini bukan cuma untuk para leader saja. Tapi semuanya regenerasi itu untuk kita semuanya. Karena Alkitab tidak pernah berkata seperti ini. Firman ini hanya dikhususkan untuk sponsor CGL, Coach, dan TL. Bukan. Firman ini untuk semua orang yang percaya dalam namanya. Regenerasi, kalau Anda belum menjadi dalam struktur Anda belum pemimpin. Yang dimaksud regenerasi apa? Lihat orang-orang yang belum kenal Kristus. Menangkan mereka. Beritakan Injil ke mereka. Setelah mereka bertobat, ajak mereka dibaptis. Setelah mereka dibaptis, muridkan mereka. Ajari mereka nilai-nilai Kristus. Bukan mengkristenkan mereka. Tapi menyatakan Kristus di hidup mereka.
Kalau saya ngomong kayak begini bukan tentang kristenisasi. Tapi saya seperti seorang pengemis yang kelaparan. Dan saya temukan rumah roti. Saya akan kasih tahu kepada pengemisnya, ini loh ada roti, makanlah. Saya tuh hobinya makan. Beneran. Kalau sekarang saya sudah masak, saya seneng banget masak. Apalagi menu yang saya sukai. Penasaran begitu ya. Kalau masak saya enak, saya itu akan jadi orang yang jadi marketing kecap nomor 1 deh. So, enak loh, makanlah. Ini ayam paling enak, makan ini. Saya akan begitu. Seseorang yang bangga, pasti dia akan menceritakannya. Seseorang yang beruntung pernah mengecap kebaikan, pasti dia akan menceritakan kebaikan ke orang lain. Regenerasi ini tidak untuk para pemimpin saja. Tapi juga untuk setiap kita yang hari ini baru mendengarkan atau bahkan belum terima Yesus. Anda perlu terima Yesus sebentar lagi. Kita semua punya poin regenerasi ini. Ingat ya, hidup kita tidak akan pernah komplit, rencana Allah tidak akan pernah lengkap di hidup kita secara utuh. Kalau kita tidak punya ke atas, kita tidak punya ke samping, kita tidak punya ke bawah. Maksudnya apa? Kita harus punya mentor. Kita harus punya bapak, kita harus punya pemimpin rohani yang kita posisikan di dalam hati kita. Bukan cuma secara hierarki. Kalau begitu kita tidak akan pernah terima upahnya. Kita harus punya ke samping. Yaitu siapa? Rekan sepelayanan, sebaya. Yang ketiga kita harus punya regenerasi. Orang di bawah kita yang akan meneruskan apa yang telah kita lakukan. Kita perlu itu. Tanpa itu kita pasti capek. Percayalah. Tanpa regenerasi kita akan pasti capek. Bayangin ya kalau Anda jadi seorang business owner. Anda rintis bisnis Anda sedemikian rupa. Terus setelah itu Anda tidak pernah mau teruskan ke orang lain. Sampai satu titik Anda akan ngomong begini. Ngapain ya? Semua sudah di tangan. Aku sudah kaya. Ngapain juga? Ini yang bahayanya kalau orang lupa prinsip regenerasi. Dia akan ngomong begini. Nanti aku kaya, yang nikmati hartaku. Bukan aku tapi orang lain. Gawat. Kita perlu regenerasi. Untuk apa? Supaya apa? Supaya pekerjaan Allah diteruskan dari generasi ke generasi. Makanya namanya regenerasi. Regeneration. Amin. Amin. 3 hal ini yang membuat kita semakin kuat. Tidak mungkin lemah. Bisa lemah sebentar. Langsung kita ingat lagi 3 hal ini. Apakah itu? Yang pertama, back to your calling. Yang kedua, know your vision. Adopsi visi ini. 2030, 300 gereja lokal. Ambil bagian di dalamnya. Menangkan jiwa-jiwa. 1000 gereja lokal, 1 juta murid, 1 juta. Adopsi. Tuhan, aku mau kontribusi sekian jiwa. Dimulai dari siapa? Temanku. Papa, mamaku. Kalau hari ini saya jadi menantu yang baik. Seandainya mertua saya mendengar ini, mungkin dia akan mendengarnya. Tujuannya cuma satu. Untuk menyatakan Kristus di hidupnya. Saya tidak malu saya jadi pendeta. Saya bangga jadi pendeta. Kalau minggu lalu saya cerita saya mau jadi bisnisman itu beberapa tahun lalu. Tapi saya sudah breakthrough hati saya sampai selamanya. Yang namanya Jimmy Budi Arista Mualim ini. Tetap seorang pendeta. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Banyak orang berpikiran cetek banget. Pikir jadi hamba Tuhan apa enak, jadi bisnisman lebih enak. Kalau Tuhan tidak suruh aku ke sana. Kalau Tuhan cuma suruh aku ke Yehu dan Nimsi. Dan Hasael. Hasael dan Yehu cucu Nimsi. Ngapain aku ke sana? Akhirnya apa? Kita akan bandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya capek kita. Percayalah, detik Anda bandingkan diri Anda dengan yang lain, pasti Anda capek. Karena di atas langit ada langit. Anda mau sampai ke langit yang paling tinggi, ternyata di atas langit itu masih ada langitnya lagi. Capek Anda. Jangan bandingkan diri Anda. Know your vision. Dan yang terakhir, regeneration. Munculkanlah. Berikan yang terbaik di hidupmu. Tinggalkan sebuah legacy di hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan cuma yang kita pimpin. Karena kepemimpinan bukan cuma sebuah hierarki. Tapi sebuah pengaruh. Anda punya sosmed, follower Anda banyak. Berikan pengaruh yang baik. Kasih legacy. Paling gampang kan begitu. Daripada sosmednya dibuat ngumpat. Dibuat rasan-rasan, gibah, ngapain. Berikan dampak yang positif. Berikan legacy. Biar setiap orang yang mengecap, yang kenal sama Anda. Ada sebuah legacy yang ditinggalkan. Gara-gara orang ini, aku ngerti ini. Gara-gara orang ini, hidupku diperbesar kapasitasnya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati. Wow. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri Tuhan.
Siapkan satu lagu. Tapi sebelum lagu siapkan satu lagu dulu. Yang mengadopsi visi, saya mau tantang dulu. Saya tergerak untuk nantang Anda yang pertama kali. Bukan nantang-nantang yang gimana, bukan. Saya cuma mau mengajak Anda ke dalam bagian Kristus. Kalau Anda pertama kali dengar kisah tentang pertobatan, tentang kematian Yesus di kayu salib. Dan Anda belum pernah diperdamaikan dengan Kristus. Izinkan saya menceritakan ini. Yesus mengasihimu. Apa saja yang Anda pernah lakukan di masa lalu Anda, Tuhan menghapusnya. Dia menciptakan surga untuk kita. Dia tidak pernah takdirkan kita untuk masuk neraka. Dia ciptakan surga demi Anda dan saya. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau Anda tidak yakin Anda mati masuk mana, maka Anda perlu terima Yesus. Taruh tanganmu di dadamu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadilah Raja di hidupku. Ya Aba, ya Bapa, aku anakmu. Terima kasih buat karya salibmu untuk hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Nyanyikan satu lagu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, saya mau tanya sama Anda. Bagaimana keadaan Anda hari-hari ini? Apakah Anda semakin kuat atau Anda semakin lemah? Kalau hari-hari ini kau semakin lemah, mungkin Anda lupa tentang panggilan Anda. Kalau Anda ingat panggilan Anda, mungkin karena Anda tidak mengadopsi visi Tuhan. Anda anggap itu loh visi gereja, bukan visiku. Saya ajak Anda hari ini terlibat lebih dalam. Mengikut Yesus tidak bisa separuh-separuh. Kalau kita separuh-separuh
tidak segera cemplungkan diri kita ke dalam kolamnya Tuhan, ladangnya Tuhan. Saya tidak ajak semua Anda jadi full timer loh. Saya bilang ke ladang Tuhan, ini ladang misi Allah loh. Tidak perlu Anda jadi full timer untuk masuk ladang misi Allah. Cukup Anda jadi hamba Tuhan. Cukup. Dengan profesi Anda masing-masing. Tapi hati Anda harus ngadopsi visi ini. Kalau enggak, akhirnya lama-lama Anda capek. Mungkin untuk sementara waktu, Anda bisa berdiri di atas 2 perahu begini. Anda membangun kerajaan Anda. Anda juga melayani Tuhan. Karena Anda masih muda, mungkin kerajaan Anda belum gede. Makanya bisa fokus ini. Lama-lama akhirnya fokus Anda mau gak mau harus dipisahkan. Anda cuma bisa memilih salah satu saja. Di sini atau di sini. Adopsi visi Allah. Adopsi visi ini. Kalau seandainya pun Anda iseng lihat YouTube ini. Saya mau kasih tahu kebenaran. Nggak iseng. Tuhan yang tentukan Anda. Allahku bukan Allah yang kebetulan. Tidak ada coincidence di dalam kerajaan Allah. Anda perlu adopsi visi ini. Mari kita mengadopsi visi 2030 300 gereja lokal. 1000 gereja lokal, 1 juta murid kita kerjakan di hati kita. Kita rami itu. Kita doakan, kita tangisi, kita kerjakan bersama-sama. Setiap kita bangun pagi kita mikir 1 gereja lagi kita rintis. 1 jemaat lagi. Gereja bukan cuma gedungnya saja. Kitalah gereja itu. Orang yang terhilang itu butuh gereja. Amin. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita adopsi visi ini. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Sekali lagi, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Lalu mengikuti Yesus, itulah kesukaan. Lahirkanlah visimu di hati kami ya Tuhan. Lahirkanlah hatimu di hati kami. Lahirkanlah kota di hati kami. Lahirkanlah pulau di hati kami. Lahirkanlah bangsa-bangsa di hati kami. Lahirkanlah nama-nama orang yang terhilang di hati kami. Beri kami adopsi visimu ya Tuhan. Ku yakin hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ada kata-kata hikmat yang Tuhan taruh barusan di hati saya. Saya merasakan ada orang yang berkata seperti ini. Apatis sekali. Halah, visi Tuhan ya cuma gitu-gitu aja. Penginjilan. Tanam gereja. Pemuritan. Sudah tahu aku. Anda tahu dan Anda menghidupinya. Itu 2 hal yang berbeda. Detik Anda menghidupinya, Anda akan amazed dengan perbuatan Allah dari waktu ke waktu. Dan imanmu tidak akan luntur sampai pada masa tuamu. Sampai memutih rambutmu, terus berapi-api. Bukan cuma jadi sekedar orang Kristen, tutup mata, masuk koran, obituary, rest in peace. Terus keluar ayatnya, enggak cuma itu. Tapi anak cucu kita bisa melihat iman opa omaku, iman kakek nenekku, iman emak engkongku. Tetap berapi-api karena mereka aku ada hari ini. Anda mau punya keturunan yang seperti yang bangga dengan nenek moyangnya. Adopsi visi Allah. Anda akan amazed, Anda akan diperjelas sama Tuhan. Dibuka wawasannya sedemikian rupa, tambah lama tambah besar. Dia Allah yang mengerti, dia yang desain kita. Hidup kita mau signifikan, mau optimal, hiduplah dengan sesuai kehendaknya. Angkat kedua tanganmu, terimalah doa berkat ini. Aku melihat banyak berkat yang tergantung di langit-langit ini yang tidak ada yang klaim. Karena berkat ini cuma disediakan hanya bagi-bagi orang
yang mengerjakan visi Allah. Terimalah berkat ini. Berkat ini telah ada di depan pintu kamarmu, di depan pintu rumahmu. Tapi ada peranan dari kita untuk mengaktifasinya. Adopsi visi ini. Adopsilah visi Allah. Jadilah pengikut-pengikut Kristus. Jadilah hamba-hamba Allah yang tulen. Sekalipun mudah, tapi tak seorang pun bisa merendahkanmu. Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan menyinarimu. Keluar masukmu diberkati Allah. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima doa berkat ini. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.